Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wisnu Tapa, media belajar teknologi, konstruksi, dan properti. Bersama saya, Andi Mohtar. Berbagai macam bangunan ada di sekitar kita, seperti tempat tinggal, gedung sekolah, pelabuhan, stasiun, bandara, dan lain sebagainya. Ketika pada tahap konstruksi, bangunan-bangunan tersebut memiliki karakteristik, ciri yang harus dimiliki. Apa saja benang merah dari bangunan-bangunan tersebut? Temukan jawabannya di video ini. Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan. 4 konstruksi bangunan yang wajib dikenal yaitu konstruksi gedung, konstruksi irigasi, konstruksi jalan, dan konstruksi jembatan. Beberapa karakteristik proyek konstruksi: memiliki batas waktu pengerjaan. Terdapat ketentuan kapan dimulai dan kapan selesainya. Di sana sudah tertera aturan yang mengikat. Kemudian, bersifat sementara. Ya, pekerjaannya temporer untuk satu proyek, namun saling berhubungan. Dibatasi oleh kualitas. Setiap pekerjaan ada standar mutu yang ditentukan dan disepakati. Biasanya tidak berulang-ulang. Judul proyek tidak pernah sama. Ciri-ciri proyek konstruksi bisa kita cermati pada daftar berikut. Di sana adalah penjabaran dari karakteristik proyek konstruksi. Dari ciri-ciri tersebut, kita bisa merencanakan banyak hal. Salah satunya, bagaimana nantinya K3LH yang akan diterapkan pada proyek. Tahapan proyek konstruksi. 1. Tahapan perencanaan atau planning. Merupakan penetapan garis-garis besar rencana proyek, mencakup rekrutmen konsultan. Hasil dari tahap ini adalah laporan survei, studi kelayakan, program dan budgeting, TOR, dan master plan. Kedua, tahap perancangan atau desain. Tahap perancangan terdiri dari preliminary design atau prarancangan yang mencakup kriteria desain, skematik desain, proses diagram block plan, rencana tapak, potongan, dena, gambar situasi, tata ruang, estimasi, anggaran. Kemudian, design development atau pengembangan rancangan merupakan tahap pengembangan dari prarancangan yang sudah dibuat dan diperhitungkan dengan lebih detail. Mencakup perhitungan-perhitungan detail, struktural maupun non-struktural secara terperinci, gambar-gambar detail, gambar arsitektur, elektrikal, struktur, mekanikal, dan sebagainya. Outline specification, garis besar dari desain tersebut, dan estimasi anggaran untuk konstruksi secara terperinci. Terakhir, desain akhir dan penyiapan dokumen pelaksanaan atau final design dan construction document merupakan tahap akhir dari perencanaan dan persiapan untuk tahap pelelangan. Mencakup 1. Gambar-gambar detail untuk seluruh bagian pekerjaan. 2. Detail spesifikasi. 3. Bill of quantity atau daftar volume. 4. Estimasi biaya konstruksi secara terperinci. Dan 5. Syarat-syarat umum administrasi dan peraturan umum atau dokumen lelang. Tahapan ketiga adalah tahap pengadaan atau pelelangan.
Pengadaan atau pelelangan dilakukan untuk A. Pengadaan konsultan. 1. Konsultan perencanaan atau MK setelah gagasan awal atau TOR ada. 2. Konsultan pengawas atau supervisi setelah dokumen lelang ada. B. Pengadaan kontraktor setelah dokumen lelang ada. Tahap keempat yaitu tahap pelaksanaan atau construction, merupakan pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik yang telah dirancang pada tahap desain. Pada tahap ini, setelah kontrak ditandatangani, SPK dikeluarkan, maka pekerjaan pelaksanaan dilakukan. Pekerjaan pelaksanaan mencakup A. Rencana kerja, B. Pembagian waktu secara terperinci, C. Rencana lapangan, D. Organisasi lapangan, E. Pengadaan bahan atau material, F. Pengadaan dan mobilisasi alat, G. Pengadaan dan mobilisasi tenaga, H. Pekerjaan persiapan dan pengukuran, hingga semua pekerjaan dinyatakan selesai dan membentuk suatu bangunan sesuai proyek untuk kemudian diserahkan kepada owner. Faktor perencanaan bangunan. Pada saat perencanaan bangunan perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. Kekuatan. Dibuka dari pondasi yang kuat menyangga beban di atasnya, slope, kolom, dan balok yang tahan terhadap berat sendiri bangunan, beban bergerak, beban angin, gempa, dan yang lainnya. 2. Stabilitas. Bagaimana caranya supaya bangunan dapat tetap berada pada posisi yang direncanakan, tidak oleng atau bahkan roboh. Estetika. Bila yang ini dapat dilakukan otak-atik guna mendapatkan desain terbaik dengan membuat format tertentu, memadukan warna, pemilihan material, serta hal-hal beda yang dapat meningkatkan keindahan bangunan. Ekonomis. Faktor ongkos juga paling penting. Tidak sedikit orang mengharapkan bangunan terbaik dan termegah, namun ongkos yang terdapat terbatas. Oleh karena tersebut, desainnya pun perlu dicocokkan dengan budget yang tersedia. Ramah lingkungan. Contohnya, tetap menjaga eksistensi pepohonan yang telah ada sebelum menegakkan bangunan. Mengoptimalkan penyinaran alami guna menghemat pemakaian energi listrik. Kesehatan. Misalnya, jarak septic tank paling tidak 10 meter dari sumur, bila mana menggunakan sumber air tanah. Masing-masing ruangan dicoba ada jendela sebagai ventilasi udara bersih. Terakhir, kenyamanan. Ada tidak sedikit hal yang berhubungan kenyamanan, laksana lebar dan tinggi anak tangga yang pas. Posisi pintu kamar istirahat tidak langsung menghadap ruang tamu, dan yang lainnya. Tadi kita telah belajar tentang karakteristik dan ciri-ciri proyek konstruksi, tahapan proyek konstruksi, dan faktor perencanaan bangunan. Pada video berikutnya akan kita bahas tentang jenis-jenis konstruksi gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Dukung kami untuk selalu berkarya dengan like video-video kami, subscribe channel Wisnu Tapa, dan bagikan video kami di jejaring sosial Anda. Terima kasih. Salam Wisnu Tapa.